Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Happy Anastuti. Saya dari SDN Grogol 4. Berikut profil sekolah saya. SDN Grogol 4 merupakan sekolah berbasis budaya yang memiliki visi unggul dalam prestasi, beriman, bertakwa, dan berbudaya. Kami memiliki beragam ekstrakurikuler untuk pengembangan diri peserta didik. Kami juga berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Walaupun pandemi seperti sekarang ini, kami tetap memberi pelayanan yang terbaik bagi peserta didik, baik luring maupun daring. Tetap semangat dan sehat untuk tenaga pendidik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Bapak Ibu guru penguji kinerja PPG 2021. Perkenalkan, nama saya Natasha Happy Anastuti, peserta PPG 2021 Angkatan 1 dari Universitas Ahmad Dahlan, dengan program studi pendidikan sekolah dasar. Ini kartu ujian saya. Saya melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus perekaman pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021. Saya melakukan pembelajaran daring menggunakan platform Google Meet di kelas 4 SD Negeri Grogol 4, tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran 1 dengan materi pokok keberagaman budaya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Demikian perkenalan dari saya. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. 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 Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Ada, Miss. Tidak ada. Oke, masuk semua ya. Ya, Miss. Oke. Ya, Miss. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sudah. Siap, Miss. Ya, Miss. Sudah siap? Oke. Pensil, ballpoint sudah siap? Sudah. Sudah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Miss. Oke, yuk Mbak Risi, silakan temannya dipimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Mbak Risti. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Guru yaitu bermimpilah dengan segenap pikiran, yakinlah dengan sepenuh hati, wujudkanlah dengan seluruh tenaga. Jadi, marilah sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional agar kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Dari Sabang sampai adakah pertanyaan rasulan di lingkungan kalian? Ada, Miss. Jika ada perayaan rasulan di lingkungan kalian, hari ini kita di kelas 4 yang baru, selamat datang di kelas 4 yang baru. Kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan,
Subtema 1, keragaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi bahasa Indonesia, untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, kita akan mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulis, atau visual. Indikator pencapaian kompetensi, gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulis. Untuk kegiatan IPS-nya, hari ini kita akan mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa di Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Untuk indikatornya, kita akan mengidentifikasi ciri khas daerah yang ada di Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mengamati gambar keberagaman budaya dalam PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis keragaman budaya yang ada di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, melalui tayangan video tentang berita masalah keragaman budaya, peserta didik dapat membuat tabel tentang contoh keragaman budaya di Indonesia dengan mandiri. Yang ketiga, melalui teks bacaan tentang keragaman budaya, peserta didik dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan tepat. Yang keempat, setelah mengerjakan LKPD, peserta didik mampu menyajikan informasi mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan lengkap dan mandiri. Tahukah kamu gambar apa ya itu anak-anak? Pakaian adat. Pakaian. Benar. Untuk yang pertama itu pakaian daerah mana? Hah? Yogyakarta. Ya. Yogyakarta, ya. Benar. Terus yang kedua? Kalimantan. Yang ketiga? Bali. Coba tebakan kalian benar tidak? Iya, benar sekali. Gambar yang pertama ada pakaian adat dari Yogyakarta. Yang kedua Kalimantan. Yang ketiga Bali, benar. Nah, sekarang Bu Guru punya video. Yuk, kita simak bersama-sama. Tahun setelah kerusuhan Mei tahun 1998, sebuah kerusuhan baru hadir. Di Kalimantan Tengah, terutama kota Sampit, kerusuhan antara dua kubu etnis berakhir dengan mengerikan. Setidaknya ratusan warga meninggal. Madura dan Dayak ini masih simpang siur. 2. Kerusuhan Sambas. Selain di Sampit, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pun sempat terjadi kerusuhan berdarah. Bahkan di sini korbannya tidak kunjung memasuki angka ribuan. Hampir sama dengan kerusuhan di Sampit, kerusuhan Sambas yang terjadi pada tahun 1999 disebabkan oleh pergesekan antara suku pendatang dengan suku pribumi, yaitu antara Lapu dan Dayak dengan suku Madura. 3. Kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso adalah rangkaian kerusuhan yang terjadi selama 3 gelombang. Kerusuhan pertama terjadi pada 1998 hingga berlanjut di 2000 sebanyak 2 kali. Kerusuhan ini membuat stabilitas di Poso dan kota sekitarnya jadi anjlok. Jika dua kerusuhan sebelumnya dipicu isu etnis, kerusuhan yang terjadi di Poso dipicu oleh masalah agama. Dua agama besar di Poso, Islam dan Kristen, saling adu kekuatan dan merasa benar bahwa untuk kedepannya tidak ada lagi terjadi konflik. 532 rumah rusak dan dibakar. Dan itu adalah konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga untuk kedepannya tidak ada lagi terjadi konflik. Kita semua saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya, agar menciptakan kedamaian dimanapun berada. Terima kasih. Oke, ayo kita berdiskusi. Apa pendapatmu tentang video ini anak-anak? Kerusuhan. Itu tadi video tentang kerusuhan. Ada bentrok, ada penyerangan antar suku. Nah, apa pendapatmu tentang video tersebut? Tidak adanya kerukunan. Tidak adanya kerukunan. Pintar. Nah, setelah kita berdiskusi tentang video konflik tadi, nah sekarang Bu Guru ada pengertian tentang keberagaman. Nah,
Nah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Nah, kenapa sih Indonesia masyarakatnya beragam? Nah, ini ada faktor penyebabnya. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yaitu satu, letak geografis, dua, kondisi iklim dan alam yang berbeda, tiga, pengaruh kebudayaan asing, empat, agama, lima, keberagaman ras, enam, sejarah, dan yang ketujuh, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, itu merupakan yang ketujuh itu merupakan faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Yo, di sini Bu Guru punya teks. Siapa yang mau membaca? Saya Bu Ziva. Oke, yo Mbak Siva dibaca. Menjaga budaya hari ini begitu istimewa. Di kotaku akan diselenggarakan pawai budaya. Berbagai kelompok masyarakat dari berbagai suku dan budaya akan mengikuti kegiatan tersebut. Aku sendiri berasal dari suku Dayak, tapi alih-alih perhelatan ajang ini yang berikutnya. Oke, terima kasih Mbak Ziva. Ya, sama-sama, Miss. Nah, di sini Bu Guru punya tebakan untuk kalian. Kita jawab bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama, judulnya tentang apa ini anak-anak? Menjaga budaya. Menjaga budaya. Ya, betul. Terus, gagasan pokok paragraf satunya apa? Di kota hari ini begitu istimewa. Hari ini begitu istimewa. Gagasan pendukungnya apa? Di kotaku akan diselenggarakan pawai budaya. Ya, benar. Tapi yang gagasan pokoknya ada yang menjawab di kotaku. Nah, di kotaku itu merupakan gagasan pendukung. Ya. Terus, gagasan pokok paragraf kedua yang mana? Aku awalnya menentang. Benar, aku awalnya menentang. Betul, bagus. Betul, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Nah, di sini setelah kita menganalisis paragraf yang di atas tadi, pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah, nah ini, gagasan pokok memaparkan topik utama pembahasan dari sebuah teks. Gagasan pokok biasanya tidak membutuhkan kalimat penghubung, karena keberadaannya merupakan inti dari sebuah teks. Untuk gagasan pendukung, merupakan kalimat yang bersifat lebih khusus. Kalimat gagasan pendukung dibuat dengan penghubung kalimat. Nah, itu pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang, yuk kita bahas LKPD-nya yuk. Disiapkan LKPD-nya. Kita bahas LKPD 1. Nah, ini. LKPD 1, silahkan siapkan alat dan bahan. Ada ballpoint, pensil, dan WhatsApp group. Yang pertama, langkah-langkahnya. Indonesia kaya akan keberagaman budaya. Coba kalian analisis dan tuliskan dalam tabel contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Setelah itu, unggah hasil analisismu dengan cara difoto, kemudian kirimkan melalui WhatsApp group. Yo, sekarang Bu Guru kasih waktu berapa menit? 10 menit ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya nanti. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Kemudian silakan difoto, kemudian dikirim ke WhatsApp group ya. Nah, yuk kita mulai dari sekarang. Nah, kita lihat. Sudah ada belum ya yang mengirim di WhatsApp? Oh, sudah ada. Mbak Nia, Mbak Ziva.
Ada Mbak Risti, ada Mbak Rifa. Oke, oh ada Mbak Adel. Oke, Mbak Adel sama Mbak Nia ya, nggak apa-apa. Bu Guru pilih acak ya, karena ini yang pertama Mbak Nia. Coba Mbak Nia mempresentasikan hasil LKPD-nya, coba. Halo Mbak Nia. Halo, Palembang empek-empek dari rumah Limas. Jakarta kerak telur dan rumah kebaya. Bandung seblak dan rumah konsepuhan Cirebon. Yogyakarta gudeg dan rumah bangsal Kencana. Surabaya pecel dan rumah joglo. Oke, Terima kasih Mbak Nia. Ada yang mau mengomentari punya Mbak Nia? Saya Miss Siva. Oke, ya Mbak Ziva mau mengomentari apa? Bagus dan benar. Oke, sip. Terima kasih Mbak Ziva. Iya. Oke, kita lihat. Punya Mbak Rifa, yo. Yuk dipresentasikan hasilnya Mbak Rifa. Yogyakarta gudeg rumah. Iya, Miss. Yogyakarta gudeg rumah bangsal Kencana. Jawa Timur rawon rumah joglo. Aceh mie Aceh rumah Aceh. Papua papeda Hunai. Jawa Barat Karendok Imah Jolopong. Karedok, benar. Oke, terima kasih Mbak Rifa. Sebelum masuk ke kegiatan selanjutnya, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Kita akan tepuk semangat. Siap? Siap. Oke. Tepuk semangat. Sudah semangat? Oke, selanjutnya kita akan bahas LKPD 2 karena kalian sudah semangat. Ada apa di LKPD 2 ya? Nah, di LKPD 2 kali ini silahkan siapkan alat dan bahannya sama seperti tadi, ballpoint, pensil, WhatsApp group. Langkah kegiatannya, bacalah teks bacaan tentang keragaman budaya berikut ini. Yang kedua, analisis dan jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan isi teks bacaan keberagaman budaya. Nah, tadi pagi Bu Guru sudah mengirim LKPD dan bahan ajar di WhatsApp group ya, sama di Google Classroom. Sekarang silahkan dibuka dan dibaca, kemudian dijawab pertanyaannya. Kemudian silahkan dikirim ke WhatsApp group. Oke? Waktunya 10 menit lagi ya. Sama seperti LKPD 1 tadi. Sekarang silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian dikirim ke WhatsApp group. Nanti kalau sudah, bilang ya, sudah Bu. Mana ya? Begitu ya? Ya, Miss. Oke, yuk silahkan dikerjakan, kemudian dikirimkan fotonya. Ya, sudah, Miss. Oke. Adelia sudah, Miss. Oke. Sudah semua anak-anak? Oke, yuk kita cek siapa ya yang sudah mengirim. Oh, sudah banyak. Ada Mbak Rifa, ada Mbak Nia, ada Mbak Risti, ada Mbak Nia, ada Mbak Adel, Ziva. Oke, yuk. Kita baca punya Mbak Adel yuk. Kenapa Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan budaya sangat beragam? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau. Tulislah
kesenian daerah di Indonesia menurut paragraf kedua adalah contohnya seperti tarian daerah, pertunjukan daerah, rumah adat, senjata daerah, alat musik daerah. Apakah nama tarian yang berasal dari Aceh, Bumbung Jumpa? Apa informasi tempat yang dapat diperoleh dari paragraf ketiga? Kesenian daerah di Indonesia sangat menarik sekali. Contohnya adalah tarian yang berasal dari tiap daerah. Bagaimana cara melestarikan budaya Indonesia, mengadakan dan memperkenalkan kesenian budaya bangsa? Oke, terima kasih Mbak Ade. Sama-sama nih. Oke, ada yang mau mengomentari? Saya, Pekerjaan? saya Miss Rizky Widya. Oke, Rizky Widya, silahkan dikomentari. Tulisannya kurang rapi, tolong dirapikan. Oke, terima kasih Mas Rizky Widya. Begitu Mbak ada masukan dari Mas Rizky Widya ya tentang tulisannya kurang rapi, dirapikan. Terima kasih. Sama-sama. Nah, kita akan bahas LKPD 3. Ada apa ya di LKPD 3? Guru suruh ngapain ya? Ada apa ya di LKPD 3? Kita lihat bersama-sama. Oke, silahkan di kali ini alat dan bahannya sama seperti tadi, ballpoint, pensil, dan WhatsApp group. Langkah-langkah kegiatannya, 1, bacalah teks bacaan tentang keberagaman budaya di atas, kemudian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragrafnya. Silakan, teks keragaman budaya. Ada berapa paragraf anak-anak? 3. Ada 3 paragraf, silahkan dianalisis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian kalau sudah, silakan nanti dikirim di WhatsApp group. Oke? Oke, Miss. Oke, Miss. LKPD 3-nya sudah selesai semua? Sudah dikirimkan ke grup? Sudah, Miss. Saya sudah, Miss. Oke. Sudah, Miss. Kita lihat pekerjaannya. Sudah ada Mbak Ziva, ada Mbak Nia. Oke, siapa yang mau presentasi? Oke, Saya, Mbak Miss Ziva. Silahkan presentasi Mbak Ziva. Ya. Paragraf 1. Gagasan pokok. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan budaya yang sangat beragam. Gagasan pendukung. Keberagaman budaya yang memiliki bangsa Indonesia ini menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia di mata dunia. Paragraf 2. Gagasan pokok. Keberagaman budaya bangsa Indonesia membuat negara ini menjadi negara yang memiliki banyak sekali kesenian daerah, contohnya tarian daerah dan alat musik. Gagasan pendukung. Setiap daerah mempunyai ciri khas bersendiri dalam setiap keseniannya. Paragraf 3. Gagasan pokok. Kesenian daerah di Indonesia sangat menarik sekali. Contohnya adalah tarian-tarian yang berasal dari setiap daerah, contohnya tari Bungon Jumpa dari Aceh dan tari kecak dari Bali. Gagasan pendukung. Demikian beberapa contoh kesenian daerah yang sangat menarik yang berasal dari Indonesia, kesenian daerah yang disuka oleh penduduk lokal maupun dari mancanegara. Oke, terima kasih Mbak Ziva. Ada yang lain yang mau mengomentari pekerjaannya Mbak Ziva? Ada yang mau mengomentari pekerjaannya Mbak Ziva? Saya Miss Fadil. Oke, piye Mas Fadil? Tulisannya rapi dan bagus. Oke, itu Mbak Ziva, ada komentar dari Mas Fadil, pekerjaannya rapi dan bagus.
Ya, Miss. Makasih. Oke, selanjutnya siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau presentasi lagi? Saya Miss Rifa. Oke, Mbak Rifa. Oke, Mbak Rifa. Yo, silakan Mbak Rifa presentasi. Paragraf 1. Gagasan pokok Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Gagasan pendukung. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, budaya yang sangat beragam. Paragraf 2. Gagasan pokok. Keberagaman budaya bangsa Indonesia membuat negara ini menjadi negara yang memiliki banyak sekali kesenian daerah. Contohnya seperti tarian daerah, pertunjukan daerah, rumah adat daerah, senjata daerah, dan alat musik daerah. Gagasan pendukung. Bahkan di setiap daerah tidak sedikit yang mempunyai beberapa kesenian dari daerah kesenian. Paragraf 3. Gagasan pokok. Kesenian daerah di Indonesia sangat menarik sekali. Contohnya adalah tarian daerah yang berasal dari setiap daerahnya. Gagasan pendukung. Ada tarian Bungung Jumpa dari Aceh. Oke, terima kasih Mbak Rifa. Sama-sama, Miss. Oke, siapa yang mau mengomentari pekerjaannya Mbak Rifa? Saya Miss Rizky Widya Prastya. Oke, gimana Mas Rizky Widya? Pekerjaannya sudah bagus. Oke, terima kasih. Begitu Mbak Rifa, komentarnya Mas Widya. Iya, Miss. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Nia. Ya, gimana Nia? Ada pertanyaan apa? Bu, bagaimana cara kita toleransi jika ada perbedaan budaya? Oke, pertanyaan Mbak Nia. Bagaimana cara kita toleransi jika ada perbedaan budaya? Ada yang mau menjawab? Sebelum Bu Guru yang menjawab? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Oke, Bu Guru coba jawab ya Mbak Nia. Bagaimana cara kita toleransi jika ada perbedaan budaya? Yang pertama, kalau di sekolah kita ada budaya yang berbeda, jelas kalian harus menghormati perbedaan itu. Sesama teman harus saling menghormati. Terus tidak bergunjing atau mengejek teman, jangan mengejek temannya yang berbeda budaya. Terus menerima perbedaan budaya itu sendiri. Terus kemudian menjadi pendengar yang baik. Terus berbicaranya yang santun. Nah, seperti itu. Mbak Nia, sudah jelas? Jelas, Miss. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan yang lain? Saya Miss Rizky Widya. Saya juga. Oke, coba Mbak Mas Rizky Widya, apa pertanyaannya? Gimana cara kita melestarikan budaya? Bagaimana cara kita melestarikan budaya? Ada yang mau coba menjawab? Saya Miss Ziva. Oke, coba Mbak Ziva. Mempelajari budaya lokal. Tidak malu saat menggunakan baju adat. Oke. Terima kasih Mbak Ziva. Nah, itu tadi jawaban dari Mbak Ziva, Mas Rizky Widya. Bagaimana cara kita melestarikan budaya? Mempelajari budaya lokal, tidak malu ketika memakai pakaian adat. Selain itu, kita juga dapat mengenalkan kegiatan budaya lokal kita ke warga negara asing. Terus dapat juga memposting kesenian lokal di media kamu. Nanti di Grogol itu ada kesenian apa, jadilan reok. Kalian posting di WhatsApp, di YouTube, agar orang lain bisa melihat kesenian daerah kalian. Nah, itu juga termasuk cara melestarikan budaya.
Terus mengenakan produk budaya lokal. Di Grogol ada pakaian adat apa misalnya. Nah, itu. Kemudian mengikuti kegiatan budaya misal di Grogol ada reog, kalian mengikuti. Kalian ikut reog. Nah, itu termasuk cara kita melestarikan budaya. Begitu Mas Rizky Widya, sudah jelas? Sudah, Miss. Terima kasih. Oke anak-anak, kita hari ini sudah belajar tentang apa ya? Gagasan pokok dan keprograman. Tadi kita sudah mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelum Bu Guru memberi tugas, di sini Bu Guru akan memberi pesan kepada kalian. Jangan lupa belajar di rumah. Besok kita akan masuk di pembelajaran 2. PPKN mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Sedangkan untuk SBDP, kita akan mempelajari dasar-dasar gerak tari daerah. Dipelajari di rumah ya. Nah, yang ketiga sekarang tugas kalian di rumah adalah penanaman karakter. Silahkan membantu kedua orang tuamu menyapu atau membersihkan rumah atau mencuci piring atau kegiatan apapun itu, yang terpenting membantu kedua orang tuamu. Jangan lupa nanti fotonya dikirimkan ke WhatsApp grup ya. Terima kasih. Enggak, Miss. Ya, Miss. Oke. Karena kita masih dalam masa pandemi, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mari kita lawan COVID bersama-sama dengan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa jika keluar rumah memakai masker double nggih. Jaga kesehatan, jaga imun dengan meminum vitamin, dan makan makanan yang bergizi, serta kalau pagi berjemur ya. Ya, Miss. Oke, tetap sehat dan semangat ya anak-anak pembelajaran daring. Ya, Miss. Ya, kita masih awal pelajaran. Semangat ya. Miss. Siap, terima kasih. Oke, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Silahkan, siapa yang mau memimpin berdoa? Saya Miss Siva. Oke, Mbak Siva, silahkan dipimpin berdoa. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sama-sama, Miss. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Miss.